Mahkamah Konstitusi, MK, kembali membuat kejutan terkait sistem politik di tanah air. Terbaru MK memberikan kado tahun baru bagi setiap parpol yang terdaftar sebagai peserta pemilu. Dalam putusan terbarunya, MK mengabulkan permohonan penghapusan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang isinya terkait ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, presidential threshold. Padahal, permohonan yang sama sebelumnya sudah 27 kali diajukan, namun selalu ditolak oleh MK. Namun di awal tahun 2025, MK mengabulkan perkara yang dimohonkan oleh 4 orang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga, yakni Enika Maya Oktavia, Rizky Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Salis Hoirul Fatna. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ucap Ketua MK Soehartoyo dengan didampingi oleh 8 hakim konstitusi lainnya, di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Kamis 2 Januari 2025. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah telah mencermati beberapa pemilihan presiden dan wakil presiden yang selama ini didominasi partai politik peserta pemilu tertentu dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih mendapatkan alternatif yang memadai terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, Mahkamah juga menilai bahwa dengan terus mempertahankan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, presidential threshold, dan setelah mempelajari secara saksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, terbaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 pasangan calon. Padahal, lanjut Mahkamah, pengalaman sejak penyelenggaraan pemilihan langsung menunjukkan, dengan hanya 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi, masyarakat yang terbelah, yang sekiranya tidak diantisipasi mengancam kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut terus dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan demikian, paling tidak dapat dilihat dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bergerak ke arah munculnya calon tunggal atau pemilihan dengan kota kosong. Artinya, menurut Mahkamah, membiarkan atau mempertahankan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, presidential threshold, sebagaimana diatur dalam pasal 222 UU Pemilu berpeluang atau berpotensi terhalangnya pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jika hal itu terjadi, makna hakiki dari pasal 6A ayat 1 UUD NRI tahun 1945 akan hilang atau setidak-tidaknya bergeser dari salah satu tujuan yang hendak dicapai dari perubahan konstitusi, yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan demokrasi. Sebut Wakil Ketua MK Saldi Isra saat membacakan pertimbangan hukum perkara nomor 62-PUU-22-2024. Secara garis besar MK menilai, ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, presidential threshold, sebagaimana tercantum dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, tak hanya dinilai bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Alasan inilah yang menjadi dasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya terkait uji materi ambang batas pencalonan presiden. Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, presidential threshold. Berapapun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 UUD NRI tahun 1945, pungkasnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. bahwa dissenting dimaksud tidak dianggap diucapkan, namun pada pokoknya 2 hakim tersebut berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga seharusnya Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok permohonan. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15:27 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Francisca Sukri Asari, Jepri Porkonanta Tarigan, dan Alipah Ramawati sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.